Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan Dia Hari di sini. Nah, ini kita sudah masuk ke e-learning. Caranya, teman-teman bisa klik masuk. Di atas ini ada klik masuk, ya kan? Ketika ini diklik, maka akan muncul di bawah sini. Kita naikkan. Ada pengguna lain yang kita klik pengguna lain. Kemudian kita masukkan ini. Username sama password ini sudah saya simpan username passwordnya, jadi tinggal masuk saja. Nah, kalau sudah masuk, maka ada nama teman-teman di sini, ini nama saya. Nah, di sini kemudian kita pilih mata kuliah kita. Di pojok sini ada dashboard, pilih mata kuliah. Saya ambil adalah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, setelah itu baru di sebelah kanan di sini ada kotak tombol nyalakan pengeditan. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan pengeditan tuh harus nyalakan ini dulu, kalau nggak bisa diapa-apakan ya. Setelah dinyalakan, kita akan muncul matikan pengeditan. Nah, kalau matikan berarti dia sudah nyala pengeditannya ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu buka, itu yang muncul adalah ini. Tanggal-tanggal ini. Ada tanggal-tanggal. Nah, kalau Bapak Ibu nyaman dengan tanggal-tanggal nggak apa-apa. Tapi kalau saya, itu biasanya saya jadikan minggu. Caranya bagaimana? Yaitu di sini di sebelah sini ada tombol ubah. Ini kita klik. Setelah itu kita edit minggu. Edit minggu kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ada nama, kemudian di sini ada tanggal yang tadi yang akan kita ubah. Nah, ini ada tanda merah tidak bisa diubah. Untuk bisa diubah, klik ininya. Sebelah sini klik kotak kecil. Kemudian ini kita bisa isi. Bisa kita isi dengan minggu ke-9 ya. Ke-9. Minggu ke-9. Materinya apa? Kita tuliskan di sini. Misalkan kalau saya materinya adalah valuta asing, ya kan? Nah, kalau sudah gitu, sudah selesai sebenarnya simpan perubahan ya. Di bawah sini simpan perubahan, kita klik. Nah, sekarang yang tanggal tadi sudah berubah menjadi minggu ke-9, materinya adalah valuta asing. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu tinggal nih tambahkan aktivitas atau sumber daya itu maksudnya Bapak Ibu mau ngasih apa ke mahasiswa. Misalkan mau ngasih PPT misalkan, bisa klik di sini. Nah, biasanya yang saya pakai ini ada pilihan ya. Yang saya pakai itu biasanya adalah terkait sama ini, forum. Nah, forum ini bisa digunakan untuk diskusi daripada berdiskusi secara online. Itu bisa berdiskusi dengan cara ini. Ini memang online tapi kita nggak usah langsung tetap online itu ya. Nah, setelah kita klik forum, maka tambah di sini ada tambah sama batal, kita klik tambah. Maka akan muncul ini pilihan nama forum. Forumnya apa? Forumnya adalah diskusi falas misalkan. Nah, setelah kita tulis diskusi falas ada keterangan. Bapak Ibu boleh kasih keterangan apapun terserah yang ingin ditulis di sini. Kalau saya kosongkan. Nah, kemudian di sini ada ini, lampiran dan jumlah kata. Jadi Bapak Ibu bisa menyuruh mahasiswa untuk mengirim tugasnya di sini. Kita kasih tugasnya ini adalah ambil yang paling banyak saja ya, supaya kalau besar filenya itu bisa di-upload. Kemudian berapa jumlah file yang ingin dimasukkan, misalkan 3 file. Maka nanti mahasiswa itu bisa masuk 3 file. Kita juga bisa masuk 3 file. Setelah itu yang lain nggak usah dilihat, langsung ke simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, setelah ini, maka sudah muncul diskusi. Nah, karena ini diskusi, Bapak Ibu harus menentukan topik, ya kan? Caranya bagaimana? Kita klik diskusi falas ini, dia akan muncul di sini, tambahkan topik diskusi baru. Nah, ini kita klik, tambahkan diskusi baru. Nah, ada subjek. Subjeknya apa? Ya, diskusi saja kan, karena ini masalah diskusi. Diskusi, subjek barunya adalah apa? Valuta asing ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngasih pertanyaan ya. Ngasih pertanyaan, ngasih perintah, mau diapain, karena ini masalah diskusi, biasanya ngasih pertanyaan. Kalau yang saya lakukan, daripada saya pusing bikin pertanyaan, maka saya meminta mahasiswa wajib membuat satu pertanyaan dan menjawab 2
pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa lain. Nah ini supaya kita nggak repot. Nah kemudian Bapak Ibu bisa naruh di sini file tentang PPT Falas. Misalnya mereka suruh belajarnya dari PPT itu sebelum buat pertanyaan. Nah cara memasukkan file itu cara paling gampang adalah dengan menggeret file ya. Bapak Ibu pasti tahu ya menggeret file. Ini kita kecilkan, ini kita besarkan, tadi besar. Nah untuk kita kecilkan tuh klik di atas ini ada klik tengah, ada minus, ada silang, di tengah-tengahnya itu kita klik. Tulisannya restore down kalau di tempat saya. Kita klik dia mengecil jadi ada dua screen sekarang. Nah ini kita cari materinya ya. Karena saya mau mata kuliah valuta asing tuh ini. Maka saya ambil file di situ. Kita buka lagi tadi. Nah, jadinya di sini ada dua. Tinggal kita geret, kita naikkan ke atas. Ini ada panah tempat kita menggeret tadi. Maka di sini kita ambil filenya mata kuliah valuta asing, kita masukkan. Nah, otomatis dia sudah masuk. Kalau kita pengen ada lagi yang lain yang mungkin bukunya yang kita masukkan, kita taruh sini. Kita masukkan apa saja bisa. Yang penting filenya tidak lebih dari 50 MB satu file dan di sini hanya maksimum 3 file yang bisa ditaruh. Nah, kalau sudah selesai kita besarkan, maka tinggal kita masukkan nih kan. Tadi sudah ya, ini kita masukkan. Kemudian kita tinggal posting ke forum. Nah, ketika posting ke forum, maka akan tampak di sini sudah ada ya, diskusi valuta asing dan sebagainya. Nah, tadi kita ada tambahkan topik ya kan. Mahasiswa dilarang menambah topik. Yang menambah topik hanya dosen. Jadi dosen saja yang menuliskan topiknya apa. Nah, ketika kita diskusi valuta asing sini, kita bisa klik diskusinya. Nggak jalan. Lemot. Nah, ini dia. Nah, kita lihat sini, ini PPT-nya tadi sudah muncul di sini. Jadi, mahasiswa bisa mendownload PPT tadi. Ya. Nah, kalau mahasiswa mau bertanya, itu klik yang di sini ya, ada kata-kata balasan. Jadi, setiap bertanya atau menjawab, tinggal klik balasan ini. Ya, nanti tanya jawabnya lewat sini. Jadi jangan melalui dengan membuat topik baru, tapi dengan cara langsung mengklik diskusi tadi dan kemudian muncul di sini kalau mahasiswa balasan. Nanti yang membalas juga balasan. Tanya jawabnya lewat balasan ini ya. Kita contohkan ya, misalkan ini mau dibalas sama saya sendiri misalkan. Misalkan saya balas dengan jangan lupa menjawab lebih dari satu baris misalkan. Misal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah kita tulis ini message-nya apa? Ini kan tentang message ya. Subjeknya masih enggak, yang mengisi sudah otomatis karena tentang valuta asing. Nah, ini kalau mau file mau ditaruh juga mahasiswa boleh naruh file karena tadi maksimum tadi ada 50 MB dan 3 attachment, 3 file. Nah, setelah itu posting ke forum. Nah, kalau sudah posting ke forum, akan kelihatan seperti ini ya. Ini tadi yang pertama, masa wajib. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, kalau ini mau lagi balasan lagi dan seterusnya. Jadi, kalau mau membalas yang di sini, yang warna biru, kliklah balasan di kotak biru. Kalau mau membalas di yang warna kuning, kliklah balasan di kotak kuning. Itu mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung mahasiswanya. Oke, kalau ini karena nggak perlu, maka kita klik hapus. Karena kita nggak perlu itu. Ada konfirmasi Anda ingin menghapus, kita lanjut. Kalau batal berarti nggak jadi ngapus. Nah, kalau sudah, kita kembali. Caranya kembali adalah di sini ada diskusi falas. Di atas ya, ada minggu ke-9, ada diskusi. Maka kita klik minggu ke-9. Nah, sekarang sudah ada untuk diskusinya. Kalau gitu, apalagi yang bisa kita tambahkan? Terserah. Tambahkan saja lagi misalkan. Ditambahkan lagi, misalkan kita tambahkan kuis. Ya. Atau Bapak Ibu pengen nambahkan sudah bikin video di YouTube, kita tambahkan di sini URL. Nah, kalau tambah URL ini Bapak Ibu adalah menambah link saja. Misalkan di sini adalah
lihat, pelajari, namanya ya, pelajari video tentang malas. Kalau sudah dibuatkan videonya, tinggal linknya kita ambil misalkan dari YouTube sini. Ini ada link ini tentang kuliah online akuntansi yang lain saja ya. Kita lihat channelnya yang lain, yang tentang materi. Nah ini tutorial. Nah ini tentang, kalau ini tentang manajemen, akuntansi manajemen nggak apa-apa ya. Saya ambil. Ini kita lihat linknya, kita copy link di YouTube-nya. Kita copy kemudian kita masukkan ke sini. Karena Anda harus mengisi ini ya. Mengisi ini. Ctrl V. Nah, ini udah ketemu. Setelah pilih tautan sudah, boleh kasih keterangan. Nah, kalau ada keterangan, Bapak Ibu jangan lupa untuk tampilkan ini diklik. Tampilkan deskripsi ini diklik kalau ada keterangan ya. Misalkan keterangannya setelah mempelajari video, kerjakan diskusi valuta asing misalkan ya. Nah, ini harus kita klik supaya nanti tampil di layar. Setelah itu langsung simpan dan kembali ke mata kuliah. Oke, nah sekarang sudah ada 2. Karena tadi diskusinya itu di bawah harusnya pelajari dulu baru diskusi, benar nggak? Maka ini bisa kita pisah, kita naikkan. Nah, yang pelajarinya duluan, baru ada diskusi. Nah, diskusi ini kan nggak ada keterangannya. Lagi-lagi gampang saja, bisa klik ubah. Ya, ubah pengaturan. Nanti akan muncul ini. Kan nggak ada keterangannya tadi, kita tulis keterangan. Diskusikan di sini tentang valuta asing. Yang materinya ada dalam buku, video, dan PPT. Tadi kan ada PPT kan kita kasih di diskusi. Nah, sekarang ini setelah kita isi lampiran jumlah katanya, tetap ya, ini kan sudah 50 MB, sudah 3 tetap. Langsung kita simpan dan kembali mata kuliah. Nah, kita lihat di sini, tadi kita belum klik displaynya ya, atau klik kecil, kotak kecilnya tadi ini belum kita klik di sini supaya kelihatan. Setelah itu baru simpan dan kembali ke mata kuliah lagi. Nah, sekarang udah tampak. Sini ada setelah belajar video kerjakan diskusi valuta asing. Ini diskusinya valuta asing, ya kan? Nah, misalkan kita mau tambahkan lagi, hari ini harus mahasiswa juga menjawab kuis misalkan, ya. Kuisnya sederhana saja dulu. Kita tambahkan kuis, nanti akan muncul seperti ini. Nama kuis misalkan ini latihan falas misalkan, ya, latihan. Keterangannya boleh ditambahkan. Kerjakan latihan ini dari jam, misalkan saya ngajar dari jam 7.30 sampai jam 10, misalkan dari jam 9.30 sampai jam 10 misalkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik ini sekali lagi supaya ditampilkan keterangannya 10.00 ya. WIB. Nah, kalau sudah pengaturan waktu, kita klik pengaturan waktunya kapan? Saat buka kuis. Kalau saat buka kuis itu besok, hari Senin. Misalkan hari Senin. Ini aktifkan dulu ya. Aktifkan dulu. Maka baru kita bisa klik. Ini tanggalnya. Misalkan besok Senin ya. Sunday, Monday berarti ya. Monday-nya tanggal 6. Senin, tanggal berapa bisa dibuka? Karena tadi saya bukanya dari jam 9.30, maka kita tulisnya 9. Di sini kita kasih 30. Kemudian berakhirnya kapan? Kan sama juga tetap hari Senin. Tapi jamnya adalah jam 10. Jadi Mas hanya kasih waktu setengah jam di sini.
untuk menjawab soal tentang valuta asing. Berapa menit yang diberikan, ini bisa diaktifkan atau enggak, terserah, tapi pasti akan berhenti sendiri di sini. Ya, kalau mau mengaktifkan, klik dulu mengaktifkan. Kita kasih di sini mungkin bukan 30 menit seperti jadwal, tapi kita kasih lebih kurang, 20 menit saja misalkan boleh. Ya. Kalau enggak, kosongi tadi kayak tadi aja, enggak apa-apa. Kemudian masalah penilaian. Masalah penilaian ini tergantung Bapak Ibu, biasanya ini tanpa kategori saja. Kemudian nilai lulus berapa tuh kosongin saja nggak apa-apa. Upaya diizinkan. Nah ini berapa kali masa boleh menjawab. Kalau boleh menjawab sekali ya sekali saja. Jadi dia nggak bisa ngulang lagi. Ya. Kemudian penilaiannya selalu adalah nilai tertinggi. Karena kalau kita bisa dua kali mencoba, masa nanti nilainya bisa 2, yang diambil adalah yang paling tinggi. Makanya kita satu saja juga nggak apa-apa. Kemudian tata letak. Tata letak ini setiap pertanyaan ada halaman baru. Jadi supaya nggak ruwet ya layarnya. Jadi setiap soal itu satu pertanyaan. Perilaku pertanyaannya nih acak dalam pertanyaan. Acak itu artinya kalau Bapak Ibu nulis misalkan mengisi 10 pertanyaan, maka 10 tadi nomor 1 bisa jadi nomor 10 bisa jadi nomor 1, atau pokoknya acak nanti muncul di masing-masing mahasiswa kan beda. Nah, bagaimana soal bersikap? Masukkan yang ditangguhkan. Ini maksudnya ini, ini kita abaikan saja ya. Karena ini saya juga nggak tahu bagaimana bersikap. Saya biasanya tuh pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia agak susah. Opsi ulasan. Nah, ini ulasan itu adalah feedback maksudnya. Ini kita hapus saja, kita kosongi saja. Karena, kecuali yang terakhir ya, setelah kuis ditutup, kita klik satu saja itu. Nah, satu aja kita klik. Supaya saya tahu bahwa dia sudah melakukan percobaan. Yang lain kosongin saja ya. Kosongin saja seperti defaultnya, langsung siap dan kembali ke mata kuliah ya. Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang kita sudah punya pelajari video dulu sebelum kuliah, kemudian diskusikan dulu. Setelah itu baru dia latihan falas ya. Nah, latihan falas ini kalau kita klik, maka dia akan muncul ini. Boleh mencobanya 1 kali, ya kan? Nah, ini baru dibuka nanti jam 6. Jadi di sini belum bisa buka. Tapi ada perkataan ini belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Nah, karena belum ada pertanyaan yang ditambahkan, maka kita harus menambahkan pertanyaan, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu di sisi kiri itu masuk ke bawah administrasi. Di administrasi nanti ada bank soal. Ini dia. Bapak Ibu masuk ke bank soal, ya kan? Bank soal. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di bank soal tadi, mana tadi? Bank soal, ini ada soal-soal, ada kategori. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengkategorikan soal-soal tadi sesuai dengan bab-bab, maka Bapak Ibu harus membuat kategorinya dulu. Yaitu dengan cara klik kategori, maka akan muncul kategori untuk soal latihan falas. Ya. Nah, di sini di sini kalau Bapak Ibu tadi kan lain-lain mata kuliahnya ya. Nah, mata kuliah latihan falas itu ada di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas C, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya di mata kuliah kelas C ini supaya lebih mudah nanti kalau mau membuat soal tadi dari berbagai kategori, ya. Default untuk mata kuliah ini kita simpan perubahannya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal milih defaultnya kan sudah ini kan, akuntansi keuangan lanjutan kelas 2C, ya kan? Namanya adalah kita tulis adalah bab valuta asing. Ya kan? Tambahkan kategori. Terus nanti kita tambahkan lagi kategori yang lain. Di default yang sama yaitu AKL 2 kelas C, kita tambahkan misalkan bab
setelah valuta asing tuh kalau nggak salah masih derivatif ya, derivatif ya. Terus kita tambahkan kategori. Nah, kalau kategorinya sudah ketambah, ini sudah kelihatan bahwa di mata kuliah AKL 2 kelas C itu ada kategori bab derivatif dan ada kategori bab valuta asing. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal sekarang membuat soalnya kan? Ini masih kategorinya. Ya, sekarang kita lihat buat soal. Kita klik di bank soal sini, kita klik yang soal-soal. Nah, kemudian kita munculkan di sini, ini kategorinya masih mata kuliahnya, kategorinya adalah default akuntansi lanjutan 2 kelas C. Ini kita ganti dengan tadi bab valuta asing. Nah, kita ganti. Sekarang namanya adalah bab valuta asing, ya kan? Nah, kemudian kita buat pertanyaan. Nah, karena pertanyaan tadi adalah cuman waktunya setengah jam dan saya ingin bikin soal yang dijawabnya pakai diketik, itu namanya pakai karangan. Kalau teman Bapak Ibu pengen menjawabnya pakai multiple choice, mana multiple choice? Ini ada benar salah. Ini jarang ya jawaban singkat. Kalau mau jawaban singkat, kemudian ada kalau karangan tuh jawabannya panjang. Nah, karena ini soal valuta asing, biasanya jawabannya panjang, maka saya klik yang ini. Dan atau milih pilihan ganda bisa. Terserah milih yang mana. Ada pilihannya di sini. Bisa contohkan yang karangan saja ya. Nah, kemudian tambah. Nah, kalau udah tambah ini nama soalnya. Misalkan soalnya adalah soal 1 falas. Ya kan? 1 falas. Nah, mau membuat soal bagaimana? Kita lihat dulu tadi. Kita cek lagi PPT-nya yang valuta asing. Oh, bukan. Slide KL2 ini dia. Kalau kita buka, mudah-mudahan dalamnya sini ada soal. Biasanya sudah saya kasih soal di dalamnya sini. Nah, ini dia. Kita ini ambil dari buku ya, kita copy. Oh, sorry. Soal di sini nggak bisa di copy. Sebentar saya lihat ya. Lihat di soal tadi. Oke, kalau itu gambar, maka harus digambar ini harus di-upload gambar. Ya. Tapi kalau mau menulis bisa. Makanya soal ini harus dibikin gambar dulu. Caranya adalah klik kanan, gambar tadi. Ini kan sudah gambar, sebenarnya cuman dia nggak disimpan, save as picture. Kita taruh di picture sini, di picture ya. Kemudian kita ambil salah satu saja. Ini sudah banyak gambar daripada saya bikin gambar-gambar lagi. Maka saya bikin saja salah satunya. Ini picture betul ya? Oh alah, ini kita ambil yang JPEG. Nah, JPEG. Nah, misalkan saya mau ngambil gambar ini. 01 ini. Ya kan? Saya ganti dia karena malas membuat nama baru. Nggak apa-apa, kasih nama yang lain juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di-upload. Nah, ini gambar. Nah, gambar ini jelajahi repository, choose file. Choose file yang tadi adalah gambar, picture. Kita ambil. Nah, 01-nya. Simpan, ini adalah soal 1. Kemudian kita unggah. Ini klik saja supaya deskripsinya tidak diperlukan. Nah, ini gambarnya kan kebesaran. Ini bisa dikecilkan di sini, Bapak Ibu. Ini anggap aja jadikan 500. Maka dia otomatis akan, terus di enter, otomatis akan mengecil. Setelah itu, nah umpan balik ini untuk grader, informasi untuk mahasiswa kelas. Nah, di sini umpan baliknya bisa Bapak Ibu di sini atau jawabannya bisa Bapak Ibu taruh sini kalau ada jawabannya. Kalau belum dijawab ya nggak apa-apa. Nah, untuk tanggapannya ini adalah harus menulis kan mahasiswa, ada pilihannya ya. Apakah HTML dan seterusnya atau teks biasa. Mendingan kita tulis aja teks biasa ya.
Terus perlu teks, mintalah mahasiswa memasukkan teks. Ini. Jadi harus ya, karena mahasiswa baris. Terus barisnya karena ini panjang, kita ambil yang paling besar, 40 baris, karena ngisinya agak panjang itu. Izinkan lampiran, kalau izinkan Bapak Ibu bisa ngisi ya. Satu kali lampiran. Lampiran itu opsional ya sifatnya. Tulis opsional, kenapa? Karena mungkin mahasiswa mengerjakannya itu ditulis di mana? Di kertas, kemudian difoto, kemudian dilampirkan. Itu bisa, ya. Nah, setelah itu ini juga Bapak Ibu kalau informasi untuk mahasiswa tulis di sini jawabannya. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Nah, karena ini tadi waktunya hanya 1 kali, maka soal yang saya buat juga hanya 1 aja, ya. Nah, setelah soalnya sudah ada, baru kita kembali lagi ke ini. Minggu ke-9. Nah, minggu ke-9 tadi latihan falas. Ini kita klik latihan falas, maka akan muncul di sini. Kan belum ada pertanyaan. Nah, ini kita tulis edit quiz. Ya, edit latihannya, edit quiz. Nanti kemudian di sini ada tambahkan soal, ya. Pilih beberapa item menambahkan. Kita tambahkan, klik penambahkan. Kita klik pertanyaan dari bank pertanyaan ya. Dari bank pertanyaan tadi kan sudah ada satu nih soal falas. Ini kita klik. Dia akan otomatis mengarah kemari. Kemudian tambahkan pertanyaan yang dipilih. Klik. Nah, sekarang pertanyaannya sudah ada di sini. Saya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Setelah itu kita balik ke minggu ke-9. Nah, sekarang sudah ada pelajari video, kemudian diskusi falas, kemudian latihannya. Mahasiswa bisa berlatih di sini, kapan dikumpulkannya sudah ada. Sudah selesai, teman-teman. Untuk paling sedikit, ya inilah paling minimal yang bisa diberikan dengan waktu yang singkat. Untuk yang lain, bagaimana cara menilai, bagaimana yang lainnya, kita lanjutkan ke periode tutorial kedua tentang e-learning. Ya, teman-teman. Pak Ibu sekalian, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.